keempat yaitu dana pensiun atau lembaga pembiayaan lainnya. Dana pensiun ya adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun seperti PPMP dan juga PPIP. Jadi dana pensiun didefinisikan adalah badan hukum yang mengelola menjalankan program pensiun tentu saja. Nah, jenis dana pensiun terdiri dari dana pensiun pemberi kerja dan juga dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan program pensiun juga diperkenankan adalah program pensiun iuran pasti dan juga program pensiun manfaat pasti, yaitu PPMP dan juga PPIP. Jadi dapat disimpulkan dana pensiun itu dihimpun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Dana yang terkumpul melalui dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang tentunya menguntungkan perusahaan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau juga perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, kita akan bahas, kita masuk dalam apa aja program pensiun yang dapat dijalankan tentu saja. Ya, yaitu yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, pada PPMP ini manfaat pensiun yang dapat atau akan diterima dengan ditentukan sebelumnya dalam formula dengan rumus-rumus tertentu tentunya. Nah, rumus perhitungan PPMP biasanya terkait dengan gaji terakhir ya. Masa kerjanya berapa lama dan juga golongannya seperti apa. Nah, contoh rumus manfaat pensiun pada PPMP yaitu ini kurang lebih ya 2,35% dikali masa kerja. Berapa masa kerjanya? 3 tahun atau 5 tahun dikali dengan gaji pokok yang ada pada karyawan tersebut. Nah, yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Nah, program PPIP besar manfaatnya pensiun itu tergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasi. Nah, jika hasil investasinya bagus, tentu manfaat yang diterima juga bagus ya. Dan sebaliknya, jika kurang baik, maka manfaatnya juga kurang baik. Umumnya, investasi bersifat jangka panjang sampai juga pensiun, hasilnya juga cukup baik. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun juga konsumtif ya. Ada apa saja lembaga pembiayaan? Yang pertama adalah perusahaan penjaminan ya. Pihak yang terkait dalam transaksi penjaminan itu apa saja? Yang pertama harus terjamin ya. Kenapa? Pihak yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjamin tentu saja. Yang kedua adalah penerima jaminan ya. Yang terjamin sama yang penerima jaminan, yaitu pihak yang berhak menerima pembayaran dari perusahaan penjaminan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya. Yang ketiga pasti perusahaan penjaminan ya, tentunya badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan usahanya pokoknya melakukan usaha penjaminan ya. Nah, yang kedua adalah perusahaan modal ventura ya. Modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Sekali lagi, modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah perusahaan kartu kredit ya. Yang terakhir adalah perusahaan kartu kredit. Perusahaan kartu kredit ini adalah benda ya berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan juga cek yang dipergunakan untuk apa? Kebutuhan transaksi berbagai keperluan ya. Nah, biasanya adalah kartu kredit ini boleh bank atau bisa juga selain bank ya, dikeluarkan lembaga keuangan non bank maksudnya ya. Jadi sebagai lembaga pembiayaan. Kartu jenis kartu kredit ada berbagai jenis ya, jenis kartu. Yang pertama jenis kartu Visa ya, tentu kamu tahu ya kartu Visa, atau juga kartu Master ya. Dan kartu Visa juga terbagi menjadi beberapa ya bagian. Ini hanya secara gambaran secara umum. Kartu kredit jenis Visa itu ada Visa paling rendah yaitu Visa klasik ya, yang kemudian naik level yaitu Visa Gold, kemudian naik ke Visa Platinum, Visa Signature atau Visa Infinitive ya. Yang kartu jenis kredit Master yaitu sama, Mastercard Classic, Gold, Platinum,
Mastercard World atau Infinite ya. Jadi masing-masing punya gaya jenis kartu kreditnya. Yang ketiga, kita masuk nih ke lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya tadi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering sangat terkenal yaitu BPJS ya. Yaitu perusahaan ini memberikan apa? Jaminan dalam bentuk berbagai bentuk, yaitu jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan juga jaminan di hari tua. Dan juga ada lembaga disebut dengan lembaga keuangan mikro. Nah, lembaga jasa keuangan ini bergerak dalam bidang pemberian jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman dan pembiayaan secara langsung untuk usaha yang berskala mikro, baik pada anggota maupun juga kepada masyarakat ya. Nah, kita akan masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tentu saja tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, OJK ini bersifat independen ya dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Ya, bebas dan dari campur tangan pihak-pihak lain. OJK itu menggantikan Bapepam ya, Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan juga lembaga keuangan, serta menggantikan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor apa tadi, perbankan dan juga non perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan lainnya. Tujuannya apa sih dibentuk OJK ya? Ada tujuan OJK-nya ya. Tujuan OJK dibentuk kenapa? Yang pertama, diselenggarakan secara teratur supaya sektor-sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel ya. Yang kedua, juga bisa mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan tentunya ya. Nah, yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Nah, yang kedua adalah wewenang. Wewenang OJK itu banyak hal ya yang bisa kita lihat, baik dalam pengaturan lembaga keuangan maupun juga pengawasan lembaga keuangan. Ada wewenang dalam sebuah OJK. Nah, Dewan Komisioner OJK itu apa sih? Dewan Komisioner itu pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan juga kolegial ya, yang beranggotakan 9 orang anggota dan OJK ya, yang ditetapkan dengan keputusan presiden tentunya. Ya, tentunya nanti Dewan Komisioner ada susunannya ya. Ada ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas, kepala eksekutif pasar modal, ya, tentu perasuransian semua. Baik Dewan Audit merangkap anggota maupun juga anggota yang lainnya yang membidangi bidang-bidang lainnya. Tentu ada prinsip tata kelola OJK yang harus kita ketahui ya. Pasti ada 5 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, dia harus terbuka informasi, transparansi. Ya, yang kedua adalah akuntabilitas. Ya, jelas ya fungsi strukturnya, sistem hak kewajiban tuh jelas. Yang ketiga, pertanggungjawaban, ada responsibility-nya, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama, seperti membayar pajak, hubungan industrial, kesehatan, dan juga keselamatan kerja. Dan tentunya yang keempat adalah kemandirian, independensi ya, yaitu masyarakat agar perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan asas kepentingan ya, tekanan atau intervensi dari pihak-pihak lain yang tentunya tidak sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Dan yang terakhir, harus selaras dan wajar, fairness ya, yaitu menuntut adanya perlakuan yang adil dan menuntut hak shareholder tentunya ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Itu kita akan bahas juga asas OJK ya. Asas OJK juga penting. Kenapa? Karena harus OJK melaksanakan tugas dan juga wewenang ya, berlandaskan asas OJK ini. Nah, asas apa saja? Asas independensi tentunya ya. Independen pasti dalam mengambil keputusan ya, dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang semua harus independen sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
Yang kedua, asas apa? Kepastian hukum. Ya, asas kepastian itu mengutamakan kelandasan, yaitu peraturan pasti, peraturan undang-undang ya, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang ketiga, asas apa? Kepentingan umum. Ya, kepentingan umum yaitu membela dan melindungi kepentingan konsumen tentu saja ya, masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Makanya ketika kita mau nabung, ketika kita mau investasi, harus berdasarkan OJK ya. Apakah ada otoritas jasa diawasi oleh OJK atau tidak? Nah itu ya. Maka ada asas kepentingan umum. OJK akan membela, melindungi kepentingan konsumen. Asas apa yang keempat, yaitu asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk apa? Memperoleh informasi tentunya yang benar ya, jujur dan juga tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK. Dan tentu harus memperhatikan perlindungan atas hak pribadinya dan golongan secara rahasia negara tentunya ya, rahasia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Dan yang terakhir harus asas ada profesional pasti. Ya. Asas profesional itu mengutamakan apa? Keahlian dalam pelaksanaan tugas dan juga wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan juga ketentuan tentunya pada peraturan undang-undang ya. Nah, asas apa lagi? Asas integritas ya, yaitu berpegang teguh apa? Pada nilai-nilai moral tentu saja. Setiap tindakan apapun keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK harus punya integritas. Kemudian yang terakhir ada asas akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara OJK itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya. Oke, karena tentu pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada respon tentang OJK banyak sekali. Pertanyaan-pertanyaan tanya jawab tentang apa itu OJK dan segala macam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan, khususnya di industri jasa keuangan. Mudah-mudahan video pembelajaran kita hari ini mudah dipahami. Bila ada pertanyaan silakan komen ya. Kalau jika Anda menyukai silakan like dan juga share video pembelajaran. Salam entrepreneur.